Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, khususnya buat teman-teman yang sedang akan mengikuti tes P3K teknis. Jadi infonya tes P3K teknis ini akan diadakan di bulan Maret ya teman-teman. Nah, khusus buat kalian yang mau mengikuti formasi P3K teknis Pranata Humas, ini aku mau share beberapa contoh soal untuk tes P3K Pranata Humas. Oke, jadi teman-teman silahkan disimak, dan buat teman-teman yang juga lagi ikut P3K teknis formasi lainnya, insya Allah nantinya aku juga bakalan update contoh-contoh soal untuk formasi yang lainnya juga. Kalau begitu silahkan disimak ya teman-teman. Cus. Soal yang pertama, bagaimana penggunaan media sosial memungkinkan suatu perusahaan untuk menambah brand equity mereka? A. Menerapkan strategi untuk mempengaruhi tingkat keterlibatan komunikasi masyarakat. B. Menambah nilai daya tarik dari sebuah produk dan menambah tingkat kedekatan masyarakat dengan merek tersebut. C. Memperlancar komunikasi dua arah. D. Mengetahui kebutuhan masyarakat. E. Mengumpulkan pemikiran masyarakat terhadap jasa yang mereka tawarkan. Nah, teman-teman, di sini ada 5 pilihan mengenai bagaimana media sosial dapat mempengaruhi brand equity sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, brand equity sendiri adalah nilai jual dari sebuah merek atau bagaimana sebuah merek mempunyai kekuatan di pasar. Nah, jadi bagaimana penggunaan media sosial itu dapat memungkinkan perusahaan untuk menambah brand equity-nya atau menambah kekuatan brandnya ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah penggunaan media sosial dapat menambah brand equity perusahaan karena dapat menambah nilai daya tarik dari sebuah produk dengan cara pengemasannya di media sosial dan juga dengan menambah tingkat kedekatan masyarakat dengan merek tersebut. Nah, teman-teman, jadi untuk jawaban yang benar adalah B. Sedangkan jawaban A, C, D, dan E juga betul, tetapi kenapa menjadi kurang tepat? Karena opsi A, C, D, dan E, yaitu dengan mempengaruhi tingkat keterlibatan komunikasi masyarakat, kemudian memperlancar komunikasi dua arah, kemudian mengetahui kebutuhan masyarakat, dan mengumpulkan pemikiran masyarakat sudah terangkum dalam jawaban menambah tingkat kedekatan masyarakat dengan merek tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi B, menambah nilai daya tarik dari sebuah produk dan menambah tingkat kedekatan masyarakat dengan merek tersebut. Soal yang kedua, apa maksud penulisan berita harus mengacu pada konsep piramida terbalik? Pilihannya A. Mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Nah, yang B, menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Opsi C, faktanya benar-benar terjadi, bukan fiksi. Opsi D, inti berita ditekankan di bagian awal, selanjutnya semakin ke bawah menuju bagian akhir berita semakin tidak penting, hanya beberapa sisipan-sisipan keterangan saja. Kemudian opsi E, laporan mengenai suatu peristiwa aktual yang disajikan secara mendalam, tajam, lengkap, dan utuh agar pembaca dapat mengetahui dari berbagai perspektif dan lengkap tentang satu peristiwa yang terjadi. Nah, oke teman-teman, jadi maksud dari prinsip berita harus mengacu pada konsep piramida terbalik adalah bahwa penulisan berita menggunakan model bentuk segitiga yang terbalik, yang mana bagian atas lebar dan kemudian bagian bawahnya menyempit. Artinya inti berita ditekankan di bagian awal, selanjutnya semakin ke bawah menuju bagian akhir berita semakin tidak penting, hanya beberapa sisipan keterangan saja. Nah, hal tersebut dijabarkan di opsi D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal yang ketiga, apakah fungsi keberadaan Departemen Kehumasan di suatu lembaga atau instansi pemerintah baik secara fungsional maupun operasional? Opsi A, bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah. B, untuk memperlancar proses interaksi positif dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah. C. Bertindak sebagai komunikator atau narasumber untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah.
D. Bertindak sebagai public information, public affair, dan public communication dalam upaya penyebarluasan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi. Atau E. Harus mampu menciptakan citra baik bagi lembaga yang diwakilinya serta membangun opini publik yang positif. Oke teman-teman, jadi penjelasan fungsi keberadaan Departemen Kehumasan di suatu lembaga atau instansi adalah secara fungsional maupun operasional Departemen Kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, public affair, dan public communication dalam upaya penyebarluasan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal atau masyarakat pada umumnya. Jadi opsi yang benar adalah pada opsi D. Soal berikutnya, apa perbedaan utama antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat atau humas yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah atau perusahaan komersial swasta? A. Humas instansi pemerintah perlu memahami keinginan masyarakat, sedangkan humas perusahaan komersial hanya perlu memahami detail produk. B. Humas instansi pemerintah memberikan informasi kegiatan dalam instansi, sedangkan humas perusahaan komersial hanya perlu memberi informasi produk. C. Humas perusahaan komersial menjual produk, sedangkan humas lembaga atau instansi tidak menjual produk. D. Humas perusahaan komersial tidak perlu melakukan press release, sedangkan humas instansi pemerintah perlu melakukan press release terkait kebijakan baru pemerintah. E. Humas perusahaan komersial tidak perlu membangun citra perusahaan yang positif, sedangkan humas instansi pemerintah harus membangun citra pemerintah yang positif. Baik teman-teman, saya rasa untuk soal yang ini jawabannya jelas ya, karena di mana-mana humas di instansi dinas pemerintahan pastilah pegawai yang bekerja kepada pemerintah, sehingga tidak ada produk yang dijual oleh pemerintah apalagi oleh seorang humas ya. Jadi tentu saja jawaban yang benar adalah C. Humas perusahaan komersial menjual produk, sedangkan humas lembaga atau instansi tidak menjual produk. Soal berikutnya, salah satu tujuan khusus dari iklan adalah sebagai berikut, kecuali A. Menginformasikan fitur dan keunggulan produk atau merek pada konsumen, B. Membentuk persepsi tertentu akan produk atau merek, C. Membentuk selera akan produk atau merek ataupun membujuk konsumen untuk membeli produk atau merek yang diiklankan, D. Menjatuhkan merek pesaing, atau E. Membujuk konsumen untuk membeli produk atau merek yang diiklankan. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini kita akan melihat secara umum tujuan-tujuan khusus dari iklan. Tujuan khusus dari iklan sendiri yaitu untuk membentuk kesadaran akan suatu produk atau merek baru, menginformasikan fitur dan keunggulan produk atau merek pada konsumen, membentuk persepsi tertentu akan produk atau merek, membentuk selera akan produk atau merek, ataupun membujuk konsumen untuk membeli produk atau merek yang diiklankan. Sehingga tujuan-tujuan tersebut pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan respon konsumen terhadap penawaran perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan laba penjualan dalam jangka panjang ya. Jadi teman-teman, yang tidak termuat di opsi yang merupakan tujuan khusus dari iklan ada di opsi D, yaitu menjatuhkan merek pesaing. Selain itu, iklan yang menjatuhkan merek pesaing bisa saja akan terkena pelanggaran kode etik periklanan. Pertanyaan berikutnya, apakah unsur terpenting dalam komunikasi verbal? A. Aksi reaksi, B. Kata dan bahasa, C. Rangsangan atau stimuli yang diterima dari luar, D. Isyarat dan makna, atau E. Berbicara dan mendengarkan. Baik teman-teman, kita paham bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan secara langsung menggunakan kata-kata atau komunikasi kita secara umum ya. Nah, tentunya
Dalam komunikasi verbal, kata merupakan lambang terkecil dari bahasa yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi verbal tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat yang merupakan unsur terpenting dalam komunikasi verbal adalah B, kata dan bahasa. Soal berikutnya, komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh satu orang saja menjadi dimiliki oleh dua orang ataupun lebih, dan merupakan salah satu komponen konseptual pokok teori komunikasi. Hal yang dijabarkan tadi merupakan komponen konseptual pokok teori komunikasi, yaitu A. Kebersamaan, B. Menggabungkan, C. Proses, D. Pengalihan, atau E. Interaksi. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita melihat adanya fakta bahwa dengan berkomunikasi, sesuatu yang dimiliki seseorang itu menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih, ya. Sehingga di sini tentunya itu menjadi suatu prinsip kebersamaan karena yang tadinya milik satu orang menjadi milik banyak orang. Jadi di sini kita dapat melihat dan kita sesuaikan dengan teori bahwa kebersamaan dalam komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang dimiliki oleh seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Soal berikutnya, mengapa strategi komunikasi pemerintah saat ini memiliki peran yang penting dalam perbaikan tata kelola pemerintah? A. Karena mendukung jalannya proses komunikasi yang sangat rumit. B. Bertujuan membuat masyarakat bersedia untuk merubah pikiran, sikap, pendapat, dan perilakunya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. C. Bertujuan untuk membuat masyarakat percaya kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah dan mengikuti kemauan pemerintah. D. Untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. E. Agar pesan yang disampaikan dapat mengena kepada halayak sasaran. Oke teman-teman, jadi di sini kita lihat strategi komunikasi pemerintah. Ya, jadi teman-teman sebenarnya strategi komunikasi pemerintah itu bukan sekedar menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah seperti kebijakan baru ataupun peraturan-peraturan baru lainnya ataupun informasi-informasi lainnya. Tetapi strategi komunikasi pemerintah juga memikirkan bagaimana agar informasi-informasi yang pemerintah ingin sampai ke masyarakat dapat sampai dengan efektif, baik efektif secara media yang digunakan, efektif secara cara penyampaian pesannya, efektif dalam hal siapa yang menyampaikan pesan, dan juga efektif dalam hal waktu penyampaian pesan-pesan tersebut. Jadi opsi yang paling tepat yang merangkum hal-hal mengenai mengapa strategi komunikasi pemerintah menjadi penting dalam perbaikan tata kelola pemerintah ada di opsi D, yaitu untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sekali lagi ya teman-teman, yang digarisbawahi di sini adalah bahwa strategi komunikasi tujuannya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Berikutnya, salah satu aktivitas Pranata Humas adalah mengirimkan press release ke media. Sayangnya, demi sebuah sensasi ataupun traffic website media, terkadang judul maupun narasi berita menyimpang dari naskah press release yang dikirimkan oleh Pranata Humas. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan oleh humas pemerintah bila menemui situasi seperti itu adalah A. Menggugat secara perdata, B. Menggugat secara pidana, C. Meminta hak jawab, D. Melakukan somasi, atau E. Menghentikan MOU kerjasama media. Oke, baik teman-teman. Jawaban yang paling tepat di sini saya langsung aja ya, yaitu opsi C, yaitu meminta hak jawab. Kenapa? Jadi hak jawab ini sesuai peraturan di Indonesia merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum termasuk juga lembaga pemerintah
untuk menanggapi atau menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik, terutama kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baik seseorang ataupun lembaga kepada pers yang mempublikasikannya ya. Jadi teman-teman sebelum menggugat secara perdata ataupun menggugat secara pidana ataupun melakukan somasi ataupun menghentikan MOU kerjasama, jadi seorang Pranata Humas sebaiknya meminta hak jawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Oke, langsung aja. Sebagai Pranata Humas, Anda harus mengikuti perkembangan media digital yang semakin pesat. Berikut adalah bentuk media digital yang lazim digunakan Pranata Humas pemerintah untuk menyebarkan program instansi atau institusi, kecuali A. Portal berita, B. Surat kabar, C. Website, D. Instagram, atau E. Facebook. Oke teman-teman, saya rasa ini semua teman-teman sudah pasti benar ya. Kenapa? Karena jelas di sini yang ditanyakan adalah bentuk media digital yang lazim digunakan Pranata Humas pemerintah. Ya, jadi teman-teman, karena yang ditanyakan media digital, jadi kita tinggal cari aja yang mana di opsi ini yang bukan merupakan media digital. Jelas ya teman-teman, sudah tentu ada di opsi B, karena surat kabar adalah media konvensional yang berbentuk selebaran dan merupakan termasuk media cetak. Dan portal berita, website, Instagram, dan Facebook termasuk dalam media digital. Jadi jawaban yang benar adalah B, surat kabar. Oke teman-teman, itu tadi 10 contoh soal untuk tes P3K teknis di formasi Pranata Humas. Nah, semoga teman-teman bisa kebayang ya kira-kira contoh-contoh soal P3K teknis Pranata Humas seperti apa, dan semoga juga contoh-contoh ini dapat membantu teman-teman semua. Dan pokoknya tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya teman-teman dipermudah jalannya untuk lulus di tes P3K ini. Oke, terima kasih semua dan jangan lupa di subscribe dan di share kalau teman-teman rasa ini bermanfaat. Terima kasih.